Martin Lucas, Atara ya, Farel, Ruli. Hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu materi ketahanan pangan nasional. Kalau mendengar kata ketahanan pangan, apa sih yang terlintas dalam benaknya kalian? Sego. Terus apa lagi? Kalau kalian itu makanan pokoknya apa ya? Nasi. Yang hidup di Pulau Jawa, makanan pokoknya adalah identik dengan nasi. Tapi kalau untuk Indonesia bagian timur, makanan pokoknya adalah jagung, sagu. Ada 4 unsur pokok ya, yaitu ketahanan pangan dalam bidang pertanian, terus peternakan, perikanan, satu lagi perkebunan. Manfaatnya apa sih kalau kita mau belajar tentang ketahanan pangan? Yang pertama, kalian akan mengetahui apa saja yang bisa dijadikan ketahanan pangan nasional. Tujuan pembelajaran untuk ketahanan pangan yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya tadi pertanian, perkebunan, untuk teknik penilaiannya seperti biasa ada 3 ya. Kalau untuk penilaian sikap nanti saya mengambil dari observasi selama pembelajaran ini ya. Kelas IPS. Kalau menurut kalian potensi pertanian di Indonesia seperti apa sih? Ya. Indonesia kan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani. Di samping itu, Indonesia tanahnya subur sehingga sangat baik jika dikembangkan ketahanan dalam bidang pertanian. Kita memang terkenal sebagai negara agraris ya, di mana seharusnya kita itu unggul dalam bidang pertanian. Pembelajaran project based learning seperti biasa akan ada produk yang dihasilkan. Sebelumnya nanti kita akan melihat video yang saya tayangkan. Sebenarnya ada 4 video, tapi karena untuk menyingkat waktu 1 video dulu ya yang saya tayangkan. Terus selebihnya saya udah men-share di Google Classroom, nanti dilihat berdasarkan kelompoknya. Hasil dari pengamatan ini nanti kalian akan membuat artikel ya. Suci Ramadan. Berarti pemirsa, Presiden Joko Widodo pun sampai turun dulu memeriksa persoalan minyak goreng dengan menanyakan langsung kepada pedagang. Kita simak video ini. Video ini tentang kelangkaan minyak di Indonesia. Kalau menurut kalian apa sih tanggapannya? Atau ada pertanyaan? Coba kalian berikan tanggapan dari video yang ini. Kenapa terjadi kelangkaan minyak di Indonesia lalu menghasil 8 kali terbesar kedua di dunia setelah Ya, kita tahu dulu ya pertanyaannya. Mengapa terjadi kelangkaan minyak di Indonesia padahal penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia? Ada lagi? Oh ya, Kalista? Apakah hasil kelapa sawit Indonesia tidak mencukupi sehingga terjadi kelangkaan minyak di Indonesia? Ya. Pertanyaan kedua yaitu apakah hasil kelapa sawit di Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri? apakah terjadi hambatan dalam pengolahan maupun pendistribusian hasil minyak kelapa sawit di Indonesia? Ya, pertanyaan ketiga, apakah terjadi hambatan dalam pengolahan maupun pendistribusian hasil minyak kelapa sawit ya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Anissa Asyara? Bagaimana pemanfaatan kelapa sawit di Indonesia? Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian akan menjawabnya dalam bentuk artikel ya. Kalau ini untuk kelompok perkebunan, kalau yang kelompok pertanian dan lain-lain, videonya ada di GC ya. Kelompoknya mau seperti yang kemarin? Ya.
artikel itu sudah ada saya tuliskan di LKPD ya. Misalkan potensinya bagaimana, persebarannya seperti apa, itu sudah ada di LKPD. Jadi kalian membuat artikelnya harus sesuai komponen yang saya tuliskan di LKPD. Kalau sudah, ini kan kalian masih bentuknya tulisan tangan. Kalau untuk pertemuan selanjutnya dibuat PPT lalu dipresentasikan di depan seperti biasa. Kalau untuk pengumpulannya hari besok ya. Ya kan kalian bertenang. Jadi bagi tugas selesai besok. Jadi untuk pengumpulannya besok ya sama presentasinya. Ini kita harus lihat. Benar nggak? Iya benar. Nah, sampai ini. Dengan sapi besar. Sapi yang dimiliki Mas Aji ini terdiri dari beragam jenis. Ada sapi limusin, Cok, sapi umum, setiap bulan rata-rata lahir 30 ekor sapi. Jumlah sapi terus bertambah. Kamu nyari referensi dari bahan yang kemarin saya share. Biar ada gambaran. Terus kita garis-garis. Baris pun bulat-bulat. alah dia swimming pembaris kau lagi tuh Ki. Ada kesulitan? Bagaimana? Sudah siap apa belum? Siap. Siap. Siap ya. Ini teknisnya mau saya tunjuk atau yang paling siap? Kan kemarin udah 4 2 1 3. Gimana kalau kita mulai dari nomor 3? Tiga satu. Tapi ini kan kelompoknya lumayan banyak ya. Nah, jadi perwakilan 2 atau 3 orang yang suaranya keras untuk mewakili temannya. Ini saya akan nilai itu bukan cuma hasil produknya ya, tapi juga bagaimana penampilan kalian dalam berpresentasi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan peternakan. Perkenalkan nama saya. Saya Dia terus saya Elvin. Sektor peternakan memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian Indonesia. Tingkat konsumsi masyarakat pada produk peternakan di Indonesia cukup tinggi, seperti daging-dagingan, telur, susu, keju, dan produk lainnya. Menurut PP nomor 4 tahun 2019, protein hewan adalah sebuah bahan yang berasal dari hewan yang masih segar atau telah telah atau diproses untuk keperluan konsumsi. Ketika pertanian juga kegunaan lain bagi memenuhi kebutuhan dalam planet manusia. Selain Silakan untuk kelompok peternakan siapa yang mau menanggapi? apakah peternakan memiliki dampak negatif bagi Ini jawabannya untuk dampak negatif dari sektor peternakan bahwa dari sapi dapat menyumbang penipisan lapisan ozon di atmosfer. Gimana guys? Jawabannya dari kelompok peternakan? Untuk kelompok peternakan presentasinya sudah bagus, materinya juga sudah sesuai, cuman kurang data yang mendukung ya. Lain kali kalau membuat artikel nanti ditambah dengan data yang mendukung, misalkan ada tabelnya
sumber alternatif energi. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Untuk evaluasi kita pada pagi hari ini, yang menduduki ranking pertama ada Yogi. Saya sambil membagikan angka statistik sebagai refleksi pembelajaran kita pada materi ketahanan pangan ya. Kalian nanti isinya sambil kalau sudah selesai aja nggak apa-apa. Kok lama ya mulainya? Udah sambil nunggu ini dulu ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Siapa yang mau bertanya? Gimana lagi? Setelah mempelajari sektor ketahanan pangan di Indonesia, sebenarnya Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan dan memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Apa peran kami sebagai pelajar dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia? Ya, ini ada pertanyaan nih. Apa sih peran kita sebagai pelajar untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Apa sih kira-kira kita sebagai pelajar perannya apa untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia? Ya paling mungkin cara yang seperti bidang pengetahuan Petani ya itu bisa, tapi karena kita kayak kalian kan masih duduk di bangku sekolah ya, jadi yang terpenting itu kalian belajar. Dengan belajar kalian itu nanti mampu memiliki ilmu untuk mengembangkan ketahanan pangan di Indonesia. Nanti kalian setelah ini misalkan nih kayak Tino di sini kuliah mengambil jurusan pertanian. Ketahanan pangan di Indonesia terdapat dua sektor, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Yang kedua, potensi ketahanan pangan di Indonesia sangat baik jika dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, persebaran untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan hampir semua tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi ada tiga ya. Untuk ketahanan pangan Indonesia ada 4 sektor: pertanian, perkebunan, perikanan, sama peternakan. Terus semua potensinya hampir seluruhnya tersebar di Indonesia ada. Dan kalau potensinya itu sudah sangat baik, tapi pengembangannya belum terlalu optimal. Kalau untuk tugasnya nanti dikumpulnya sebelum aja ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.